di dalam ini aplikasi, saya izin share screen. Di sini ada namanya penjelasan ya. Jadi sebelum kita baca ya. Nah, di sini kan ditulis bilangan itu ada 63 pasal ya. Kemudian juga ini terlihat adalah penulisnya itu Musa ya. Nanti di pasal 33 ayat 2 ini ya, terus juga waktu penulisannya sekitar 1450 sebelum Masehi. Tempat penulisannya dari dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko ya. Kemudian pokoknya apa sih yang dibicarakan dari kitab bilangan ini ya? Yang dibicarakan adalah Kristus adalah makna kehidupan, kesaksian, pusat umat Allah, juga pemimpin, bahkan jalan dan sasaran perjalanan dari dan peperangan dari umat Israel. Baik, kita ini ya, baca dulu kalau begitu, nanti kita akan lihat. Nah, ini saya tampilkan saja supaya bisa baca sama-sama ya, langsung ya. Oke. Silakan. Ayat 1 ya. Kalau dia siap. Siap, Kak. Dari sini, Kak. Ya, dari situ atau dari Alkitab boleh, tapi ini aja ya, kita tutup dulu aja biar dari Alkitab kita masing-masing ya, supaya fokus. Oke, Kak. Bilangan 1, Laskar Israel dihitung. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua, dalam tahun yang kedua sudah mereka keluar dari Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel, yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Ayat 4, dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu. Dari suku Ruben, Elizur bin Syadir. Dari suku Simeon, Selumiel dan bin Zurishyadai. Amin. Dari suku Yehuda, Son bin Aminadab. Dari suku Isakar, Netanel bin Zuar. Dari suku Zebulon, Eliab bin Helon. Dari keturunan Yusuf, Elisama bin Amihud. Dari suku Efraim dan Gamaliel bin Pedajur dari suku Manasye. Dari suku Benyamin, Abidan bin Gideoni. Amin. Irfan ayat 13. Ayat berapa, Kak? Ayat 13. Dari suku Asyir, Pagiel bin Okran. Dari suku Gad, Elsafat bin Rehul. Dari suku Naftali, Ahira bin Enan. Amin. Itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya. Mereka inilah kepala-kepala pasukan Israel. Lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya itu. Dan pada tanggal 1 bulan yang kedua mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian silsilah orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang. Ayat 19, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. Ketika silsilah Bani Ruben, yaitu keturunan anak sulung Israel, disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas. Semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Ruben ada 46.500 orang.
Ketika silsilah Bani Simeon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. Jumlah orang dicatat dari suku Simeon ada 59.300 orang. Ketika silsilah Bani Gad disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Gad ada 45.650 orang. Ketika silsilah Bani Yehuda disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Yehuda ada 74.600 orang. Ketika silsilah Bani Iksar disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Isakar ada 54.400 orang. Ketika silsilah Bani Zebulon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Amin. Amin. Jumlah yang dicatat dari suku Zebulon. Kaifa mau baca? Dia pasif katanya. Jumlah yang dicatat dari suku Zebulon ada 57.400 orang. Mengenai keturunan Yusuf, ketika silsilah Bani Efraim disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Efraim ada 40.500 orang. Amin. Ayat 34, dan ketika silsilah Bani Manasye disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Manasye ada 32.200 orang. Ketika silsilah Bani Benyamin disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Amin. 37, jumlah yang dicatat dari suku Benyamin ada 35.400 orang. Jika silsilah Bani Dan disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Dan ada 62.700 orang. Ketika silsilah Bani Asyir disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Asyir ada 41.500 orang. Ketika silsilah Bani Naftali disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Amin. Jumlah yang dicatat dari suku Naftali ada 53.400 orang. Itulah jumlah orang-orang yang dicatat oleh Musa dan dengan Harun dan dengan ke-12 pemimpin Israel yang masing-masing mewakili sukunya. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel. Amin. Amin. Berjumlah 403.550 orang, tetapi mereka yang menurut suku bapa leluhurnya, termasuk orang Lewi, tidak turut dicatat bersama-sama dengan mereka itu. Sebab Tuhan telah berfirman kepada Musa. Amin. Hanyalah suku Lewi janganlah kau catat, dan janganlah kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel. Tetapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci
tempat hukum Allah dengan segala perabotan dan perlengkapannya. Mereka harus mengangkat kemah suci dengan segala perabotannya. Mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya. Apabila berangkat kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi. Dan apabila berkemah, kemah suci harus dipasang oleh mereka. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Amin. Oke. Orang Israel haruslah berkemah masing-masing di tempat perkemahannya dan masing-masing dekat panji-panjinya menurut pasukan mereka. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah, supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci, tempat hukum itu. Maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat mereka. Suku-suku Israel ditunjuk tempat perkemahannya. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya. Menurut lambang suku-sukunya, mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan, agak jauh daripadanya. Yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya ialah Laskar Yehuda. Menurut pasukan-pasukan mereka, pemimpin Bani Yehuda ialah Nahason bin Aminadab. Amin. Irfan keluar ya? Nanti lanjut aja ke Laudia. Pasukannya terdiri dari 74.600 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Isakar. Pemimpin Bani Isakar ialah Netanel bin Zuar. Pasukannya terdiri dari 54.400 orang yang dicatat. Kemudian suku Zebulon, pemimpin Bani Zebulon ialah Eliab bin Helon. Pasukannya terdiri dari 57.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Yehuda, menurut pasukan-pasukan mereka ada 186.400 orang. Merekalah yang terdahulu berangkat. Amin ya. Kemudian panji Laskar Ruben adalah di sebelah selatan menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Ruben ialah Elizur bin Sedur. Pasukannya terdiri dari 46.500 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Simeon. Pemimpin Bani Simeon ialah Selumiel bin Zurizadai. Pasukannya terdiri dari 59.300 orang yang dicatat. Kemudian suku Gad, pemimpin Bani Gad ialah Eliasaf bin Reuel. Pasukannya terdiri dari 45.650 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Ruben menurut pasukan-pasukan mereka ada 151.450 orang. Merekalah yang nomor 2 berangkat. Sesudah itu berangkatlah kemah pertemuan dengan laskar orang Lewi di tengah-tengah laskar yang lain itu. Sama seperti mereka berkemah, demikianlah juga mereka berangkat, masing-masing di tempatnya menurut panji-panji mereka. Panji-panji Laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka adalah di sebelah barat. Pemimpin Bani Efraim ialah Elisama bin Amihud. Ayat 19, pasukannya terdiri dari 40.500 orang yang dicatat. Di dekatnya ialah suku Manasye. Pemimpin Bani Manasye ialah Gamaliel bin Padazur. Pasukannya terdiri dari 32.200 orang yang dicatat. Amin. Oke. Tadi sekarang berarti ayat 31 ya. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar dan ada di laskar dan ada 157.600 orang. Mereka yang kemudian berangkat menurut panji-panji mereka. Itulah pencatatan orang Israel menurut suku-suku mereka. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar dengan pasukan-pasukannya ada 603.550 orang. Tapi orang Lewi tidak turut dicatat bersama-sama dengan orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.
Oke. Satu lagi saya habisin aja ya, habis ini Ricky baru Markus ya. Nanti. Maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka berkemah menurut panji-panji mereka, dan demikianlah mereka berangkat masing-masing menurut kaumnya dan sukunya. Amin. Masih mute. Oke, Markus 13. 13 ayat. Oke. Siksaan yang berat dan Mesias palsu. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pergunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya semua itu jangan terjadi pada musim dingin. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia, yang diciptakan Allah sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Amin. Ayat 20, dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Oke, selanjutnya. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Kedatangan anak manusia perumpamaan tentang pohon ara. Tapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat anak manusia datang dan dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Amin. Tapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Nasihat supaya berjaga-jaga. Ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan pada semua orang, berjaga-jagalah. Rencana untuk membunuh Yesus. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat.
Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon di Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli kolam berisi minyak narwastu, murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Ayat 7, karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka. Bila mana kamu menghendakinya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya, tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Amin. Yudas mengkhianati Yesus. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, pada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari Roti Tidak Beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, ke tempat manakah engkau kendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air, ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, rekan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-murid itu? Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Maka berangkatlah kedua murid itu dan setibanya di kota, dapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka, lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ya. Ayat 18, ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku. Maka sedihlah hati mereka dan seorang demi seorang berkata kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Amin. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celaka orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Sudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke bukit Zaitun. Amin. Puji Tuhan. Baik ya, jadi kita sampai di sini. Sebelum saya menjelaskan untuk menutup, adakah yang mau bertanya atau bersharing? Yang didapatkan atau yang bingung? Belum ya? Oke.
Kalau gitu saya langsung saja jelaskan. Kita bilangan tadi ya kita telah lihat dan baca bersama ya bahwa di sini berbicara mengenai bagaimana silsilah-silsilah ke-12 suku Israel ya. Nah, juga kitab bilangan ini kenapa sih ada? Kenapa sih mesti dihitung-hitung? Kenapa mesti disensus ya? Ini adalah fakta bahwa Tuhan terhadap umatnya sangat memperhatikan, sangat menghitung ya bagaimana dia harus di mana, anaknya siapa. Ini menandakan bahwa apa? Kalau kita pernah baca satu ayat di Perjanjian Baru, yaitu bukan Perjanjian Baru, tapi kita lihat di dalam ayat ini ya. Kalau nggak salah di dalam ayat yang ini ya. Lukas pasal 21 berkata, tapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Ya, jadi apa? Sebenarnya ini adalah Tuhan sebenarnya ingin menunjukkan kepada kita umat manusia bahwa aku ini menghitung kau sampai sedemikian ya, berapa ratus. Nah, tapi maknanya adalah orang Israel itu harus menyadari bahwa ini adalah perkenan Allah. Nah, maka dalam hari-hari ini kita lihat bahwa Tuhan menyertai kita ya, Tuhan memberikan berkat kepada kita. Untuk apa? Supaya kita menyadari bahwa kita bisa menjadi orang Lewi ya. Di sini orang Lewi apa? Orang yang melayani. Kenapa orang Lewi? Karena di kitab-kitab sebelumnya ketika bangsa Israel itu menyembah patung ya. Suku Lewi ini dia tidak mau menyembah gitu. Nah, jadi hari ini kita harus menyadari bahwa satu perkara yang sangat concern ya, sangat penting di dalam kehidupan generasi milenial terutama. Banyak orang itu hanya mau menyenangkan telinga, menyenangkan dirinya sendiri. Tapi belum tentu dia mau menyenangkan hati Allah. Kelihatannya menyenangkan hati Allah, tapi ternyata dalam kehidupannya bisa saja bicaranya sesuka hati, bisa saja bertindaknya sesuka hati ya. Padahal apa? Semuanya telah Tuhan atur. Nah, dia apa? Di sini di dalam pasal yang 2 ayat 34 tadi berkata apa? Maka orang Israel berbuat demikian tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka berkemah menurut panji-panji mereka, dan demikianlah mereka berangkat masing-masing menurut kaumnya dan sukunya. Puji Tuhan. Jadi apa? Orang Israel memang saat ini taat. Tapi kita tahu bahwa mereka pasti akan terus-menerus taat, gagal, taat, gagal lagi. Terus begitu, bergulir. Nah, sama seperti kondisi manusia hari ini. Tapi tergantung bagaimana hati kita. Jadi dalam kitab Markus ini menjadi satu korelasi ya. Ini Markus 13 tadi ya, yang kita baca dari ayat 24 ya. Ayat 14, ayat 14 ya. Jadi di situ berbicara mengenai bagaimana ada pembinasa keji ya, berdiri di tempat yang tidak sepatutnya. Pembinasa keji ini apa? Orang yang menjadi antikristus. Nanti dia itu apa? Banyak menyesatkan orang, mesias palsu. Ya, menganggap bahwa oke, apa yang aku bicarakan di orang-orang pada percaya. Ya. Jadi bisa menyesatkan banyak orang percaya juga, ya kan? Maka hati-hati, Tuhan sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kita. Kapan antikristus sudah datang? Hari ini pun sebenarnya antikristus sudah ada. Ya. Prinsip antikristus banyak sekali sudah muncul. Jadi kalau kita berdasarkan Alkitab, ya bukan berdasarkan pengetahuan dari orang lain, ya pembicaraan dari orang lain, kita mengacu kepada Alkitab saja yang murni, ya sebenarnya prinsip itu sudah ada. Ya. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa teman-teman, ya mari kita mempunyai satu kebiasaan yang baik, yaitu apa? Tiap hari punya waktu pribadi dengan Tuhan, berdoa, ya mengucap syukur, kita doakan negara kita, keluarga kita, agar sebagaimanapun kondisi hari ini tidak menjadi halangan untuk kita menyampaikan kabar sukacita, ya, yaitu apa? Tuhan menjadi segala. Sebenarnya masalah manusia kan cuma satu. Kenapa banyak orang bertengkar? Kenapa banyak orang juga clash ya, bangsa dengan bangsa, bahkan agama dengan agama, ya. Kenapa?
karena tidak percaya akan Allah. Gitu. Jadi apa yang dinasihatkan kepada kita hari ini? Ya, karena kita nggak tahu kapan waktunya tiba, maka harusnya dari sekarang kita sudah berjaga-jaga. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat Markus pasal 14. Ya, di sini kita lihat bagaimana ketika ada seorang yang begitu mengasihi Tuhan, dia itu dibenci, ya, disalahpahami. Ya. Jadi ini sebenarnya berurutan, semuanya kelihatan gitu loh alurnya. Yaitu Tuhan menghitung manusia, Tuhan mengasihi manusia, manusia berontak, ya, terus juga manusia mulai mencari kesenangan diri sendiri. Bahkan sampai ada seorang perempuan, ya, mau mengasihi Tuhan, mengurapi Tuhan, dibilang apa? Ayat 4 dan 5 dari Markus 14, ya. Untuk apa pemborosan minyak warastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Ini maknanya sangat dalam. Ya. Jadi apa? Tuhan berkata kepada orang-orang di situ, murid-muridnya, ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik. Teman-teman di sini pernah nggak? Tiap hari ada nangis, ya. Tuhan, aku mengasihi. Aku memberikan hidupku padamu. Ya. Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpamu. Atau ya kita lihat bagaimana situasi manusia hari ini. Aku tidak bisa hidup tanpa gadget. Aku tidak bisa hidup tanpa pergaulan. Tapi ada nggak yang bilang, Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpamu. Moga kita adalah orang-orang yang seperti itu. Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpamu. Seperti perempuan ini. Ya. Apa? Karena di ayat 9 Tuhan pun berkata, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Teman-teman ingin diingat? Ya, pasti Tuhan ingat kita. Jika kita benar-benar sungguh-sungguh bagi Tuhan. Ya, kemarin Niki ada bertanya, gimana sih supaya kita bisa menghidupkan teman sekitar kita? Jadi ini caranya. Kita kasihi Tuhan, kita bagi Tuhan, ya, hidup kita, lalu kita mau mengoreksi diri kita apa yang masih kurang, masih negatif. Ya. Kita boleh berkata, Tuhan, aku memang nggak bisa, aku nih nggak mampu nih. Untuk mengasihi orang aja aku nggak bisa. Kita bilang begitu. Lalu apa? Kita persembahkan diri kita pada Tuhan. Tuhan, ini aku. Ya. Jadi apapun yang kita punya, biarlah untuk Tuhan. Jangan seperti Yudas. Ya. Dia menjadi murid Tuhan. Tapi ternyata dia menjual Tuhannya. Ini hati-hati ya. Jadi jangan sampai kita menjual Tuhan kita dengan kesenangan kita, ya, dengan ya hobi, ya. Jadi apa? Kita harus betul-betul mengasihi Tuhan. Lalu apa? Ini saya dapat semua dari mana? Alkitab yang ada catatan kakinya, ya. Jadi saya bisa cerita, saya bisa sampaikan ini, karena saya sudah belajar sebelumnya. Ya, jadi nanti teman-teman setelah tanggal 27 Februari, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi supaya bisa mendapatkannya, ya. Oke, tapi jangan salah motivasi ya. Motivasinya harus tetap Tuhan, ya. Oke, demikian ya. Sudah cukup jelas? Oke, tidak ada pertanyaan lain ya. Kalau demikian, kita sudahi. Nanti kalau ada pertanyaan lain boleh tanya di grup ya, misalnya, oh ya baru keinget, ya, banyak lagi, enggak apa. Oke ya, Claudia, Ricky, dan Sherlyn. Kalau tidak ada lagi, mari kita tutup ya. Karena laki-lakinya hanya satu, ya. Kalau begitu Ricky saja. Ya. Oke. Mari kita sebelum doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berkumpul di sini dan kami dapat mengakhiri pembacaan Alkitab kami Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang kami baca dan apa penjelasan dari Bang Rena dapat meremah dalam hidup kami Tuhan. Karena sekedar kami dengar pada saat ini, tapi kami hidup di Tuhan, firman itu Tuhan. Tuhan, sertai selalu kami, berikan kami selalu Tuhan itu kesetiaan untuk dalam setiap momen Tuhan Yesus, agar kami enggak hanya pas lagi mood aja Tuhan ikut-ikutan Tuhan, tapi pas ada waktu memang kami bisa Tuhan Yesus untuk menyempatkan waktu kami Tuhan. Tuhan, pimpin selalu kami di setiap kehidupan kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Selamat malam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan ya.
Terima kasih untuk yang hadir malam ini. Kita sama-sama terus setia. Oke, baik. Kita foto ya. Tuhan.